Shalom, selamat bertemu kembali lewat mimbar online pada Minggu tanggal 5 Februari 2023. Sebelum kita mulai, saya mengundang kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bertemu lagi dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online melalui GKMI Eklesia. Mari Tuhan, sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan. Mari Engkau memberkati hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata, nama Tuhan dimuliakan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 62, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan, jemaat boleh mengikutinya. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka membeberkan, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu yang kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kunci mengalami ketenangan hidup. Saya ulangi, kunci mengalami ketenangan hidup.
Saudara-saudara yang kekasih, saya mau bertanya, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka memiliki ratusan juta rupiah, atau mereka memiliki deposito di bank, memiliki kekayaan yang melimpah. Di rumahnya memiliki satpam yang menjaga selama 24 jam penuh dan sebagainya. Nah, orang beranggapan bahwa kalau mereka memiliki semuanya itu, mereka akan tenang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan atau tinggal dekat dengan Tuhan, pasti mereka yang akan mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Amin. Saya setuju seperti itu, saudara. Saya percaya walaupun Bapak FS memiliki 100 triliun rupiah dan memiliki harta kekayaan yang begitu banyak, tapi saya percaya dia tidak akan tenang walaupun dia dikelilingi oleh ajudan-ajudan. Akhirnya apa yang dia alami saat ini? Ketenangankah? Tidak, saudara. Ketenangan itu hanya dialami oleh orang-orang yang tinggal dekat dengan Tuhan. Masalah boleh saja datang. Datang secara tiba-tiba, saudara. Saya ingat minggu yang lalu ada jemaat di Pos Bulu Indah. Anaknya masih umur 10 tahun. Masih kelas 3 SD. Tiba-tiba sakit perut bagian sebelah kanan. Dan tidak bisa duduk, tidak bisa mengangkat kaki. Dibawa ke dokter. Dokter katakan, ini usus buntu. Tetapi orang tuanya memaksa pulang saja di rumah. Akhirnya disiapkan obat, dibekali. Tapi saran dokter, ya, kalau anak ini terus mengeluh sakit perut sampai besok pagi, jangan berlambat. Harus segera bawa ke rumah sakit. Dan benar itu terjadi, saudara. Siapa mengira anak umur 10 tahun, usus buntunya hampir pecah, sudah bernanah. Kan ada masalah, bukan? Ada masalah. Dan bayarannya juga lumayan. Kalau saya tidak salah itu 14 juta. Dari manakah datang pertolonganku? Saudara, mereka tenang. Karena mereka tinggal dan mereka dekat dengan Allah. Dan Allah bertindak. Allah menolong keluarga tersebut.
Masalah boleh datang, saudara. Namanya kita masih hidup di dalam dunia. Pasti ada masalah, bukan? Pasti ada godaan-godaan, ada badai yang bisa menerjang kita sewaktu-waktu. Tetapi saya mau beritahukan saudara, bagi orang yang percaya, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B, nats pembimbing kita. Di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Memang di dalam hidup ini ada tantangan. Ada banyak masalah. Kalau saudara ingat lagu Lingkupiku, ya. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu, dan seterusnya, ya. Jadi badai boleh bergelora, tapi orang yang dekat, tinggal dekat dengan Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, oh Tuhan akan lindungi, Tuhan akan lingkupi saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 13, di sana Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan izinkan pencobaan itu kita hadapi, tapi itu tidak melampaui kekuatan kita, ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak usah takut saudara. Yang penting kita tinggal dekat dengan Allah. Kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup di dalam ketidaktenangan, pikirannya kacau, gelisah, galau, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain. Itu adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan tidak fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan hidup di dalam hal itu. Kalau saudara galau, cemas, khawatir, panik, iblis akan menyeret saudara. Tapi Rasul Petrus menasehati di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Doa yang lahir dari hati yang tenang, yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Ya. Jadi kalau gelisah, mari kita pakai nasihat dari Rasul Paulus. Kuasailah dirimu agar kita dapat berdoa. Sehingga kita merasakan ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa kuncinya
agar kita mengalami ketenangan? Ada 3 hal. Yang pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa dan juga ibadah kita, ya. Jadi kalau kita sudah komitmen akan berdoa jam sekian, kita harus patuhi itu. Kita ingat Daniel, saudara. Daniel sampai dilempar di gua singa karena dia mentaati komitmennya kepada Tuhan. Dia akan berdoa 3 kali sehari. Akhirnya, apakah dia dimakan singa? Oh tidak, saudara, ya. Tuhan menyelamatkan dia. Kemudian kita belajar dari Daud. Daud, dia adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 84 ayat 2 dan ayat yang ke-11, di sana dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di bawah orang-orang fasik. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita belajar seperti Daud. Daud, dia ingin dekat dengan Allah. Dia sangat mendambakan untuk berada di rumah Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Dan Daud ingin menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Saya percaya bukan hanya Daud, ya. Kita meneladani Daud. Kita pun harus rindu diam di rumah Tuhan. Kita ingin rindu hidup dekat dengan Allah. Menyembah Dia, meninggikan Dia, memuji namanya. Sehingga kita akan menerima berkat-berkatnya. Hal yang kedua, memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nasihat Daud di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Dia berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ya. Ini kata firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami ketenangan hidup. Akhir dari firman Tuhan ini saya mau katakan bahwa Mazmur ini mengungkapkan suatu kebenaran yang mendasar
dari Mazmur ini bahwa setiap orang percaya harus hidup, ya. Kita tidak mungkin tidak hidup di tengah, memang ya, ada Tuhan yang membentengi kita, menjaga melindungi kita. Tetapi kesulitan-kesulitan, kesengsaraan, atau pertentangan-pertentangan dari musuh, itu selalu ada. Mungkin juga kesakitan yang melanda kita, sehingga kita harus terbaring di tempat tidur. Bukan hanya berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, ya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Kita harus berbalik kepada Allah. Karena Dia adalah perlindungan dan pelepas yang tertinggi. Setiap orang percaya yang mengandalkan Allah harus dapat mengatakan, ya, walaupun kita hidup di dalam kesulitan dan lain-lain, tapi kita bisa berkata, yang pertama, saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis, atau penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Bukan saja keselamatanku datang dari Dia, tetapi Dia sendiri juga menjadi batu karang keselamatan dan perlindunganku. Ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yang kedua, pada masa kekhawatiran, kegalauan, atau ancaman, saya akan menyerahkan diri saya kepadanya dengan doa yang sungguh-sungguh dan mencurahkan isi hatiku kepadanya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Yang terakhir, saya akan menantikan Tuhan bertindak menolong saya. Saya yakin bahwa Dia akan menanggapi dalam kasih dan belas kasihan terhadap keadaan saya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang masih hidup di dalam dunia ini. Ketenangan kita hanya peroleh dari Tuhan. Di mana ada ketenangan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari jangan kita dininabobokkan oleh iblis. Tetapi kita harus lawan dan kita harus dekat kepada Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu sudah berakhir. Terima kasih Tuhan, itu kuncinya supaya kami boleh mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Bukan uang yang menjamin kami tenang. Bukan harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi yang menjamin supaya kami mengalami ketenangan. Kami harus hidup di dalam kebenaran, mengutamakan Engkau, bergaul karib dengan Engkau, hidup dekat dengan Allah. Karena Engkau kota benteng kami akan hidup tenang. Badai apapun yang akan menerpa, Tuhan tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati firman-Mu, berkati jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.